Wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da tahiyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahma. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita masih sama-sama bisa berkumpul dalam rangka ta'lim wa ta'allum, al-ifadah wal istifadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahat buat bekal hidup di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa dapat dilaksanakan, bisa dapat dihayati, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan zakat. Hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal. Abu Musa al-Ash'ari ini salah seorang dulu yang pernah menjadi juru bicaranya Sayyidina Ali. Ini hadisnya juga banyak. Orangnya sufi, orangnya tawadhu. Bukan sufi itu suka film India, bukan. Sufi bukan suka pipi, bukan. Sufi itu yang seorang yang bersih hatinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sufi itu dari kata sof, artinya barisan. Dulu barisan terdepan para sahabat itu di Masjid Nabawi itu namanya suf. Suf itu juga bisa bermakna bulu domba. Orang-orang yang sufi itu kadang pakaiannya seperti bulu domba, pakai bulu domba, suf. Tapi apapun itu, upaya-upaya mereka lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sufi sekarang sudah beda dengan sufi dulu. Ya, jadi sufi dulu itu ya tinggalnya di masjid, di masjid, sehingga ada orang duhur di masjid, asar di masjid, sampai isya di masjid, subuh di masjid, gak keluar dari masjid. Itu kira-kira kafir. Kita gembok. Iya, karena masjidnya digembok, jadi gak bisa pergi. Gak bisa pergi kemana-mana karena digembok. Jadi udah di masjid aja. Apa kata Mu'ad dan Abu Musa al-Ash'ari? Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad lahuma, kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal. Jadi kalau ada huma itu berarti menunjukkan dua orangnya. Tapi kalau hu, satu laki-laki. Misalnya saya katakan lahu, berarti satu orang. Dianya ke siapa? Tergantung yang kita ajak bicaranya sama siapa, yang dibicarain siapa. Maka dia itu dalam bahasa Indonesia namanya orang ketiga tunggal, betul tidak? Dalam bahasa Inggris juga namanya orang ketiga tunggal, pakainya he atau she, gitu kan? Kalau bahasa Arab pakainya huwa, pakai Indonesia pakai laki-lakinya huwa, perempuannya iya. Jadi itu ya. Nah, kalau sudah dua orang maka pakainya lahuma. Kalau banyak orangnya lahum. Itu dalam ilmu sorof seperti itu. Apa yang dikatakan Nabi kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad? La ta'khudha. Nah, ini dua orang, maka pakainya khudha, agak panjang gaknya. La ta'khudha, jangan
mengalap bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya jukut, tahu jukutnya? Ngambil, ngalap, jukut, apalagi kira-kira bahasanya? Nyengget. Nah? Nyengget. Nyengget. Nyengget mah beda. Nyengget pelem, barang nyengget gitu. Jukut ngambil ya. Nyengget dia. Jangan kamu berdua ngambil apa? Is-shadaqati, dalam zakat. Jangan kamu berdua ngambil zakat illa min hadhil asnafi, kecuali pada golongan, pada macam, pada jenis al-arba'ati yang 4. Jangan kalian berdua ngambil zakat kecuali pada 4 macam, 4 jenis. Mana 4 jenis itu? Yang pertama asyairi, yaitu kacang syair. Tahu kacang syair nggak? Kayak apa bentuknya? Saya juga belum tahu tuh. Ya adanya di sana di Arab. Kacang syair, wal hintoti, dan hintoh, gandum. Berarti gandum, kacang syair itu bisa diambil. Wazaibi, wazaibi artinya anggur, tapi anggurnya itu anggur kering. Anggurnya anggur kering. Watamari, dan kurma. Jadi 4 macam jenis yang dijakati. Asyair, kacang syair, gandum, kemudian anggur kering, dan kurma. Pertanyaannya kenapa 4 ini? Karena di sana dulu tidak ada padi, gitu, nggak ada padi. Ada padi dari Arab dulu zaman Nabi? Gandum. Nggak ada, adanya gandum, makanya gandum yang dibikin. Nah ini harus tahu kontekstualitas. Jadi kita belajar agama itu jangan hanya belajar secara teks saja. Kalau belajarnya secara teks saja, berarti padi nggak ada tuh, ya. Jagung ada nggak? Nggak ada. Jagung nggak ada. Semangka? Ya kan? Pisang? Nggak ada. Tapi pisang di Arab lebih gede-gede daripada pisang Indonesia. Kenapa coba bisa beda itu? Dari Bandung tuh. Jangan di sana-sana. Itu Arab itu walaupun nggak ada pohonnya, tapi buahnya ada gitu. Masya Allah, apel itu apel ada banyak di sana itu. Ya. Nah, kalau kita belajar agama, teksnya itu hanya belajar teks saja, nggak ada padi. Yang harus dijakati apa? Pertama kacang syair, yang kedua gandum. Karena memang gandum di sana ada zaman Nabi, dan zaman Nabi kacang syair ada. Anggur kering, di sini ada nggak anggur kering? Kayak apa kira anggurnya ya? Yang kita tahu ya anggur biasa, ada anggur yang warnanya merah, ada anggur yang warnanya agak hitam. Dan yang paling enak anggur mana tuh? Hijau. Hijau, ada juga yang hijau, benar ada hijau. Yang merah kagak ada ya? Yang merah kayak begitu, tapi yang kuning mah kagak ada. Ya. Itu anggur. Yang ketiga ada, yang keempat adalah kurma. Karena memang di sana tempatnya kurma. Coba kalau di sana ditanamin padi, kira-kira buah gak? Gak buah. Sebaliknya kalau di sini ditanamin kurma, saya pernah sekali-kalinya dengar ada kurma di Indonesia yang jadi, yang berbuah. Tapi umumnya tidak. Nah kalau kita belajar agama hanya teks ini saja, nggak ada tuh padi wajib zakatnya. Nggak ada, karena cuma hanya 4 ini. Karena itu sesuaikan dengan kondisi keadaan negaranya.
Kalau kurma di sini tidak ada, ya sudah, nggak usah kita cari dari Arab kemudian kita dijakatin, nggak usah. Nah ini, jadi 4 saja. Hadis ini ketika zaman Nabi. Maka kalau kita teksnya saja yang kita pahami dari ini sudah. Tetapi secara kontekstual bahwa pohon-pohon ini, tanaman-tanaman ini yang dulu pada zaman Nabi ada di sana, sehingga diharuskan dizakati 4 macam ini. Bagaimana kalau seandainya di sana ada timun, ada semangka, ada delima, ada tebu, ada apel, apalagi kira-kira? Ada bawang, ada pepaya, mangga, termasuk mangga. Ya, misalnya tanamannya keumuman di sana. Kalau pohon, kalau buahnya ada di sana, buahnya ada di sana. Sama kayak gini. Di Indonesia ada kurma nggak? Buahnya ada nggak? Ada, tapi pohonnya nggak ada. Nggak usah diwajibkan. Di sana ada mangga, di sana misalnya taruhlah ada padi. Beras kan ada beras kan? Pohon padi-padinya ada nggak? Nggak ada. Berarti sana nggak wajib zakat padi itu. Walaupun berasnya ada. Nah inilah yang dimaksud kita belajar agama itu harus bukan hanya belajar secara tekstual, tetapi juga belajar secara kontekstualnya. Konteksnya itu lagi apa? Nabi ngomong di sana. Waktu zaman apa? Begitu. Bisa jadi kalau seandainya Nabi masih hidup sampai zaman sekarang, lihat di Indonesia ada padi, bisa jadi ini tak cantumin padi di sini. Kata-kata padi. Ya. Nah, wali Daruqutni an Mu'ad, dari Daruqutni dan dari Mu'ad bin Jabal qala fa ammal kisa'u wal bittihu wal rumanu wal qasabu faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Daruqutni dari Mu'ad bin Jabal, berarti ada 2 nih. Qala, berkata Mu'ad bin Jabal kepada Daruqutni. Pada sahabat-sahabat lain yang hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Fa ammal kisa'u, adapun timun. Tahu timun? Timun banyak timun tuh ya. Ada timun yang kecil, ada timun suri. Tapi enaknya mana? Dua-duanya enak. Apalagi makannya di sawah pakai pecel sambal. Ya, terus pakai apa namanya? Ikannya ikan asin. Kalau timun wal bitihu dan semangka, ini berarti semangka ada nih dulu nih. Ini dari Mu'ad nih, dari Mu'ad bin Jabal. Adapun timun, semangka, warumanu dan delima, wal qasabu dan tebu, faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah memaafkannya, membebaskannya zakat untuk timun, semangka, delima dan tebu. Berarti kalau tebu, semangka, delima, timun gak ada zakatnya. Punya tanaman timun 3 hektar, bagus-bagus. Kalau berdasarkan ini, Nabi membebaskan zakatnya. Yang sering terjadi kan gimana kalau kita punya semangka misalnya 1 hektar atau 2 hektar, terus berkintal, bertonton. Di sini faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak ada zakatnya. Walaupun di Indonesia tumbuh seperti itu. Ini kalau kita lihat seperti itu, bisa jadi ya karena semangka di sana enggak ada, kemudian timun di sana enggak ada,
yang ada tanamannya hanya itu, ya Nabi tidak menganjurkan. Ini dari Mu'ad bin Jabal. Artinya apa? Ya dulu al-hadisu ala adami wujubi zakati bil hadrawati. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada wajib zakat untuk sayur-sayuran. Maaf, misalnya Bapak punya berapa hektar kacang panjang, berarti nggak wajib zakat. Jelas kira? Punya bayam, bayamnya ratusan hektar. Berdasarkan ini berarti ada wujubi zakat fil hadrawat. Sayur-sayuran tidak ada wajib zakatnya. Ini kan sekarang kadang permasalahan itu. Kok sekarang banyak orang di Indonesia punya ini punya itu, gimana zakatnya? Termasuk ini masuk kategori hadrawat, sayur-sayuran itu ada wujubi zakat. Kata siapa? Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Itu gak wajib. Tapi kalau mau sedekah, silakan. Punya satu truk kacang panjang, disedekahkan ke Pak Yono, misalnya 1 kijang, boleh, gak apa-apa. Punya misalnya ya wortel, misalnya kebunnya punya 5 hektar, mau dikasihkan ke Pak Agus 1 kontainer, mau enggak nolak, kan? Benar dia nggak kasih. Iya, tidak nolak, sama sekali tidak ada nolak, gitu kan? Yang dikasih, tapi tidak ada zakatnya. Ini yang baca nih, masya Allah. Jadi kita kalau belajar agama lagi nih, masalahnya kan tahu jadi semua itu. Kayak kemarin kan, masalah wajib zakat harus sampai haul. Ternyata boleh kalau memang mau diburu di tempat. Termasuk misalnya Bapak punya harta gaji profesi, mau tiap bulan aja bayarnya, gak apa-apa. Oh nanti yang mau dikumpulin, karena kalau dikumpulin udah 1 tahun kelihatan sekian juta. Kata istrinya, sayang bukan buat beli gelang aja, beli kalung. Iya kan? Ya namanya duit. Kalau suaminya oke, kadang-kadang sebelahnya, iya kan? Kadang-kadang, tapi tidak semua. Saya menyatakan tidak semuanya. Ada saja ada ya. Kalau di sini insya Allah nggak ada di sini. Nah. Hadis yang ke-18. Wa an Syahl bin Abi Hasmah, dari Syahl bin Abi Hasmah. Syahl bin Abi Hasmah itu nama lengkapnya adalah Abdullah bin Sa'idah Al-Ansari, sahabi shahir, tuwfiya fi khilafatil Muawiyah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Sa'idah, yang bangsa Ansari, sahabat kecil, meninggal pada masa Khalifah Muawiyah. Apa kata Sahal? Qala, berkata Sahal, amarona, merintah nak kepada kami. Siapa yang merintah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya perintah Rasul kepada kami? Idza harastum, kata Nabi, apabila kalian mengiri-iri. Iri-iri itu artinya menaksir. Misalnya ada ini sekian, ditaksir sekian. Kira-kira maaf, ini termasuk kadang begini loh. Terjadi di kampung itu, orang padi ini masih di sawah, udah ditaksir, udah di apa namanya itu bahasa sana itu diborongin. Itu bapak-bapak yang punya sawah di sana atau orangnya yang pertanian itu sudah namanya bukan di apa sih ya bahasa kita dulu tuh, bukan. Ya Allah, jadi yang paham itu yang kalau
Itu beras gitu. Padi tebas. Ini kayaknya orang-orang yang ini tebas, namanya tebas. Iya. Ditebas itu. Jadi padi ini udah kuning, syaratnya udah kuning, jangan hijau. Kalau masih hijau nggak boleh ya. Dijual barangnya masih belum jelas nggak boleh. Ada padi udah kuning, sekian hektar, ditebas. Saya tebasin aja deh. Itu namanya dikira-kirain berapa ininya, dapatnya itu namanya ditebas. Begitu sudah kuning dikira-kirakan, dijual oleh apa namanya tengkulak. Tengkulak sekarang di kampung ini, maaf, kadang-kadang gak benar. Gak benernya apa? Orang lain gak boleh masuk. Jadi semua harus sama dia semua, ini semua, sama dia semua. Udah gitu mendingan kalau bayarnya langsung. Bayar nanti kalau dibayar sama itu baru dibayar. Kan kasihan petani. Ya pengalaman bagus ini. Karena beliau juragan sawah juga. Makanya beliau nggak hanya ngandelin di sini. Ya, itu udah diirit dulu. Begitu sudah ini panenin, tebas, dijualnya ke dia, para yang ininya. Kemudian duitnya nggak dibayarin langsung. Monopoli ya. Nanti dulu ini. Akhirnya dia setelah itu diambil lagi ke yang lainnya, ambil lagi yang lain. Ini nggak belum dibayar ini. Ini kejadian seperti itu. Ya, ternyata saya mengambil contoh dua daerah saya di Karawang dan di Indramayu. Ternyata begitu. Ini contoh. Berarti bisa jadi yang lain juga begitu. Ternyata benar. Seperti nggak tahu kalau di tempat lain, saya nggak tahu bahwa ada biswab ya. Kalau di Pak Haji Imam kan juga banyak sawah tuh. Beliau ya, apakah yang begitu atau saya nggak tahu tuh. Ya di sana di tempat saya. Idza harastum, apabila kalian itu mengira-ngira, menaksir, fakhudu, maka ambillah, kerjakanlah, wada'u, dan tinggalkan as-sulusa, sepertiga. Jadi misalnya nih, ini sekian nih padi nih, dikira-kira nih dapatnya. Padi misalnya dalam satu hektar, dikira-kira, yang dikira-kira, misalnya nanti setelah panen ini, begitu sudah menguning panen, dikira-kira ini dapat sekian, maka hendaklah ditinggalkan, dibebaskan sepertiganya. Jadi sepertiga gak usah diambil nih, misalnya dapat 1 ton. Sepertiganya gak usah dihitung, berarti dikurangi sepertiga gitu. Seperti itu maksudnya. Ya. Misalnya nih, wah ini kira-kira sekian ton nih. Sekian ton. Misalnya mau dijual sama orang, kan dibebasin, ditebas. Sepertiganya itu jangan diambil, bebaskan aja. Gitu. Berarti yang dapat itu yang ada itu. Yang didapatin. Fa in lam tad'u as-sulusa fad'u ar-rubu'a. Kalau tidak membebaskan, meninggalkan sepertiga, maka tinggalkan, bebaskan seperempatnya. Jadi kalau nggak sepertiga, seperempat. Jadi kalau 1 ton, seperempatnya tinggalkan. Kalau masih dalam dikira-kira, masih kira-kira. Tapi sekarang itu tak canggih orang itu. Canggih, udah pinter gitu. Misalnya maaf 1 hektar padi, itu para penebas itu udah bisa mungkin ini hasilnya sekian ton, bisa itu. Karena udah terbiasa ya, udah terbiasa. Jadi enak-enak saja itu. Nah ini seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak punya sawah, terus kira-kira nih diperkirakan oleh penebas itu dapat 4 ton. Ya, sepertiga atau seperempatnya tinggalkan. Mudah-mudahan itu bagian sodako. Gitu. Tapi jangan ngomong ke orang ininya, jangan ngomong ke penebasnya. Udah sepertiga buat kamu, ya seperempat, enak dia untung. Ya kan? Enak. Ya. Udah dapat duitnya, sepertiganya kasihnya aja ke fakir miskin, ke yatim piatu atau seperduanya. Bapak ngambil lebih dari yang sepertiga tadi, kan masih banyak untung tuh. Jakatin gitu. Jelas kira-kira? Enggak. Oke.
Wa an Atta bin Asid qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yukhrasa al-'inabu kama yukhrasul nakhlu wa tu'khadha zakatuhu zabiban. Seandainya anggur itu ditaksir dikira-kira apa kira-kira selain ditaksir kira-kira diperhitungkan, Prediksi. maka perhitungannya itu sama dengan perhitungan kurma. Misalnya ada anggur nih, anggur sama misalnya. Jadi sekian nih diperkirakan dengan perhitungan kurma. Gimana kalau seandainya sawah? Ya dihitung aja dengan perhitungan apa? Misalnya sawah padi ya, padi kan kecil. Perhitungan dengan dianalogikan, dipertimbangkan, disamakan dengan kurma kalau itu. Waktu khutbah zakatuhu zabiban, dan zakatnya itu diambil setelah dalam keadaan kering. Jadi kalau seandainya kita punya padi sudah datang ke rumah, maka diambil zakatnya itu setelah padi itu kering, jangan masih basah. Karena kalau masih basah itu berat. Apalagi kalau musim hujan. Musim hujan padi itu kan kalau musim hujan banyak itu, bahkan kadang bahasanya nggak berdiri lagi, bahkan sampai tiduran. Itu diambilin, itu basah, maka timbangannya berat. Nah kalau timbangannya berat, berarti zakatnya juga berat juga kan? Nah, kalau ditimbang dalam keadaan basah, bisa saja dapat 2 ton. Nah, berarti zakatnya itu ketika itu langsung didingin. Ya, jadi setelah dikeringin, ditimbang, baru berapa hasilnya, gitu. Jadi sekarang kalau di kampung yang bicara zakat padi itu pada nggak mau nggak tahu kenapa. Bisa jadi dari atasnya itu nggak mau zakat. Bayangkan coba, seandainya di kampung-kampung yang padinya itu sampai hektaran itu zakat, udah bisa. Itu berapa? Insyaallah di tempat saya itu ada sampai di daerah Sukatani ya, sambil pong itu ada sampai orang punya sawah itu 250 hektar, dan itu nggak boleh lagi untuk membeli sawah, ya, nggak boleh lagi beli sawah ya. Karena saking banyaknya itu di tetangganya Pak Agus di sambil pong ada yang sampai punya 100 hektar. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa min dhair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Sabtu yang akan datang kita mengkaji zakat tentang emas dan perak, termasuk rikaz, ya, nemu barang tambang itu bagaimana zakat. Ya, silakan kalau terus.